kaum muslimin untuk belajar kembali, ndak malu awak Ustaz, nan malu awak karajo buru. Ikan kemudian karajo buru awak tu dibuka orang di media sosial tiap hari. Ndak nyaman awak tu lain. Tidak nyaman, bisa saja serangan jantung nih. Boy tu sawali. Ya kan? Tapi kalau kita berinteraksi dengan ayat Allah, minta tolong ke Allah, kita patuhi aturan Allah, kita kaum muslimin akan aman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtil la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir wala tuti' minhum athiman aw kafura fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah subuh Masjid Ar-Rasul, semoga selalu sehat walafiat. Kita puji Allah sebab setiap saat Allah itu tidak putus-putusnya menurunkan nikmat kasih sayangnya kepada kita. Dan Allah itu tidak pernah mengeluh apa bentuk rezeki yang dijanjikan kepada umatnya sesuai dengan ketentuannya. Dan dia tidak minta bantuan siapa-siapapun. Kenapa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Jadi Allah itu tidak akan pernah minta bantuan kepada kita. Setiap harilah kita uji, kita puji, kita sanjung, dan kita patuhi segala aturan beliau. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan beliau di tempat yang sangat mulia, yaitunya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Ayat yang kita bacakan tadi sebagai dasar kuliah subuh kita pada subuh ini adalah surat Al-Insan ayat 27. Di pagi hari Jumat ini pasangan dari surat As-Sajadah. Kalau Pak pengurus jamaah komitmen melakukan salat sunat, salat wajib
yang ada sunat di dalam kalau kita baca ayat itu namanya sujud tilawah. Di kadang-kadang awak sasih disebut awak sujud sajadah. Jadi dia bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Yang kita baca adalah surat As-Sajadah. Di rakaat yang keduanya ada surat Al-Insan. Pangkalnya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Jadi kalau ndak pakai pengurus imam jamaah ndak bisa dibawa nikah. Sebab itu ayatnya panjang-panjang. Jamaah ku adonam baru nikah malam, nyo kepulang pagi capek, imam kau baca itu. Ya kan? Atau berungui-berungui ya di lekang. Ya kan? Jadi ditanya ke jamaah kalau ada ndak baru nikah malam. Ya kan? Nyo tak aja pulang. Dibaca ayat yang panjang-panjang sekedua rakaatnya. Sebab dia tidak wajib membaca surat itu. Ya kan? Cuma besar pahalanya kalau jamaah sepakat mengikuti. Ayat yang nambo baca tadi surah Al-Insan tu ayat 27. Apa artinya? Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu kepadamu ya Muhammad secara perlahan-lahan. Jadi tidak ada sekaligus. Supaya apa? Supaya cepat dipahami oleh Nabi. Nabi itu kaum muslimin rata-rata IQ-nya itu sangat unggul. Kenapa dia? Dia itu akan membawa umat dari yang gelap kepada yang terang. Jadi kalau Nabi itu idiot, tidak bisa apa? Maka dipilih Nabi itu yang sangat pintar. Dijadikan oleh Allah otaknya pintar. Ya kan? Kepintaran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seluruh ayat itu walaupun beliau tidak catat karena dia tidak pandai menulis, namun Al-Quran itu hafal baginya semua. Bukan sekedar hafal, tetapi akhlaknya setiap hari di bidang apapun juga adalah akhlaknya Al-Quran. Dengan akhlak Al-Quran itu, maka Nabi tidak ada tersebut di dalam Al-Quran membacking jodi online. Sebab perangainya Al-Quran. Kini orang tak elok berpangkai dopak. Hanya tukang backing judi online, tukang backing memasukkan narkoba. Tapi barabana kagadang kayu, barabana ketiki pangkai, kalau kayulah rabah. Baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok kabapucu, antah kok cindawan kabungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo, orang mencibie bakulil yang tangguang la doso salamogo. Kasus-kasus nan di PTSan anyungki dorang gini. Atau tak? Jadi apa kok dapat jadi rajo nanti jangan kurang ajar mode itu nak. Nampak yang berkuasa itu Allah Pak, bukan manusia. Ya kan, kalau kekuasaan kita gunakan untuk yang salah, sekali lapeh, dua kali lapeh, pideklah batumpuak, anyukan ya Allah. Bagaimanapun bisa kita merahasiakan semuanya akan terbongkar. Yang punya rahasia itu Allah. Di kerajaan kita nan elok-elok salah. Misalnya Pak, awak tukang detong piti musaji, ya kan? Tu orang tak ada, anak kadang masuknya saku. Cari ada pantik, pasti terbukti. Namanya, ini terengah si mantu. Ya. Ya dia kuai di sana. Jangan kata apa. Itu sana je. Kan aman tak ada orang tahu dah. Allah tahu tak? Aku kan Allah. Pasti saya ada beko orang nanyo izinan di Allah menampak. Patuilah indah muhapoi ko. Inyo katah je nang gadang. Jadi apa saja
ketidakjujuran kita lakukan di dunia ini akan berakibat fatal dan buruk dengan karir kita. Ya kan? Kira-kira Ustaz viral serupa mbok tagaduh jo padusi bazina tatangko kira-kira oleh kerja puiranya ngaji sudah tu. Ya iyalah datuk galadi. Kok tahu dan sari wala den kapaknya macam. Mengaji dan parangnya melarui lebih dari nagoj. Itu Pak. 85% orang itu teraniaya karena perangainya, bagaimanapun dia pandai menutupi. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita baca kemudian kita hafal, supaya kita jangan melanggar aturannya, kita perhatikan artinya, kita pelajari maknanya, bukan sekadar dihafal, ya kan? Setelah mengerti betul kita maknanya, kita mulai mentadaburi. Sudah kita dalami dan kita tadaburi, dijadikan sebagai pengatur hidup awak. Nama mengalih bare, jangan dikece embare dolo bare solo. Lai terang atau nama mengalih bare? Jale bare dolo, jangan kece embare solo. Simpan kau mengalih bare kau. Kalau ada seperti itu ketidakjujuran. Nah, nanti bisa tidak menukar orang Jawa. Pisau kalau dia sahkan tajam sadonya, tapi jangan dicoba mengecekan pisau buatan Sungai Pua, buatan Singapura. Jangan. Buatan Sungai Pua nanti kalau dia sah tajam juga, tapi orang tidak mau dikicuh tu. Kalau buatan Sungai Pua, yo buatan Sungai Pua. Jangan barang yang KW dikatakan asli. Semuanya akan terbukti nanti. Lah banyak tungke nalarabah, lah banyak cilako nalah kalah. Ado jo banyak tuah dek nan mana. Atuah di nan manang tu ndak bah dicari do. Cilako nan kalah je. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, Al-Quran kalau ditadaburi, kemudian kita atur diri kita dengan itu, alhamdulillah, sampai nanti kita mati kita akan aman. Sebab Allah menyanyikan orang nampak tua tu, ibu-ibu bapak, dalam ujung surah Al-Fajr itu dipanggilnya ke mati itu masuk serugo. Kedapan surah Al-Fajr tu kasadonya cali sampai ayat nan kabar nan selesai. Dah dua ayat sudah selesai. Acalah. Dimulai dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi rupanya nafsu yang akan dipersilakan oleh Allah masuk surga, yang akan digabungkan dengan Nabi dan Rasul, yang akan dikelompokkan dengan para syuhada, dengan para salihin, dengan para muttaqin, orangnya sampai nafsunya menjadi mutmainnah. Ini yang akan kita usahakan selama hidup, walaupun godaannya banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menanam timun, menanam lado, malah kinilah dia giat plastik petaknya tu. Lalamu tu lah tahun-tahun lama, bang kau dia giat plastik supaya rumput jantung tumbuh. Tapi nanti dake rumpun nan timun tu di rumpun lado tu ada jadi bukaan seketek. Kalau di padia se capek rumput itu tumbuh dari yang timun. Baik itu perbandingan buruk jangan elok. Jadi wirid-wirid kita kok manyiang-nyiangan timun nan ditumbuhi rumput. Itu dia. Lado itu juga. Ala dia ge plastik tu mah. Tapi kalau dia gelo plastik dak ke tungguannya ditanam tu ndak jadinya tumbuh. Ndak ke tanah payureknya. Tapi dia teh plastik. Namun perhatikanlah, kalau ndak kita siang, ndak kita pupuk, ndak kita abehan, rumput pasti capek gadangnya dari lado. Jadi untuk mencari, menetapkan, mengistiqamahkan hati dalam kebaikan, godaannya berat.
Serupa kami ustaz-ustaz ke lah Pak. Ambo kini kan banyak ke daerah pedalaman pai wirid tu. Ke Batu Sangka lai, tapi dalam pasar Saji Ihsan. Tapi para jemaah sejak masuk YouTube ko, rupa orang di pedalaman jauh negarinya tu, jadi Batu Sangka yo. Samolo awak dari berjalan ke separuh jalan Padang Bukit Tinggi lah, jauhnya. Iya kan? Lebih-lebih kalau ke Batu Bule namanya, tu tanah data juga tu. Lalu awak ke Padang Sibusuk, berkelok di Simpang Semancuang, taruh ke Tanjung Palu, 2 kali bercakap je harimau, alunya tiba boleh di Batu Bule tu. Tapi orang tu rindu je awak baalai. Kaum muslimin, para jemaah, tadi kita baca pembukaan may yahdillah fala mudillalah. Artinya sia nang kadape petunjuk ndak kadisasean de sia jo kalau dapat petunjuknya dari Allah. Kalau orang nan kasase sia semage petunjuk ndak bisa. Mudah-mudahan kita masuk koridor yang dapat petunjuk sampai mati, sebab namanya iblis selalu menggoda kita sampai mati. Jadi hidayah itu sangat kita butuhkan. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu ada 3 ke bawah. Pertama, itu harus khusyuk kita membacanya. Tunggu sembahyang tidak boleh cepet-cepet. Ihdinas siratal, takhirkan dalam hati, haruk ke Allah, tunjukilah hamba jalan yang lurus ya Allah. Jalan lurus itu namanya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitunya jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa nikmat itu? Yang pertama dulu nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu tidak ada yang bisa disesatkan oleh iblis. Ya kan? Terakhir walad dolin, jangan jalan orang yang sesat ya Allah. Barakah sayang Allah jawab. Setiap rakaat harus membaca itu. Tinggal awak kaum muslimin konsentrasi membaca. Kalau orang capek-capek salat tidak mungkin konsentrasi, pasti bacaannya tidak betul dan permohonannya tidak khusyuk. Di dalam surat sajadah yang dibaca oleh imam pagi hari Jumat itu, kaum muslimin tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan. Jadi kita berhubungan dengan Allah ini ada dalam hati kita rasa khaufan. Apa itu khaufan? Takut. Takut takut amal awak tidak akan diterima. Wa qama'an, kita penuh harap agar amal kita ini diterima. Penuh harap awak ke Allah. Sebab tidak ada yang akan mengabulkan itu, baik malaikat, baik rasul, tidak bisa. Yang menerima amal kita itu hanya berhak Allah Subhanahu. Jadi asal berkaitan dengan permohonan kepada Allah, jangan terburu-buru. Karena ada orang mendoa, min. Akulah doa nama baca. Ujungnya saya terengas kita. Min. Jalihan. Allahumma Rabbana waghfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jalih doa tu, kasihi ambo, ampunkan ambo, dan kasih ayah induk ambo sebagaimana beliau mengasihi ambo waktu ketik. Ya kan? Untuk menguasai artinya dalam bahasa Indonesia itu sekarang seluruh kitab telah ada alih bahasa ke bahasa Indonesia. Tinggal awak amuh letanya. Mau tak kita mempelajari? Di tempat embo Pak, ditakdirkan di Allah tinggal seorang qari. Beliau dulu dari wartawan, kemudian bekerja di BKKBN sampai jadi camat, dan setelah itu jadi sekretaris di DPR. Beliau Al-Mukarram Haji Wardas Tanjung. Kaum muslimin, kini jamaah kami itu tiap pagi hari Sabtu
ya kan? Ada dengan beliau belajar tahsin Quran. Di samping wirid-wirid modeko Pak, carilah qari cie untuk memperbaiki. Sebanyak kau apa? Ada nantak batu bacaan kau dah. Ini, ya kan? Tidak ada merasa malu kita untuk belajar itu. Jadi kini ditampai ambo tu Pak, nantak pandai mengaji sama sekali lah pandai. Yang bacaannya kurang tepat sudah dibetulkan oleh Ustaz Wardas Tanjung. Taruh diuji, diadakan pagi hari Sabtu. Itu namanya sekarang tahsin Al-Quran. Ambo bapak-bapak, jolong batamu, jo Ustaz Wardas Tanjung tu. Jadi sabalun beliau tinggal sinan Pak. Kalau ambo datang ke musaji, tidak payah ambo keluar. Orang lain tidak mau jadi imam tu Pak. Ambo maju taruh, ya kan? Tiba Ustaz Wardas Tanjung tu sinan, ambo tu tak kenal nyonya doh. Tu ambo jo menjadi imam taruh. Sekali pagi-pagi, buya lain tak takaja anak buya Allah. Tidak. Petang ko ambo jadi juri di Bengkulu. Buya baru datang sinan mengaji. Jadi nama ceramah ko lah kemari pai jo sejak dulu. Kecuali nanalun kate Gunung Merapi. Siapa nak didakwah di sana? Ada. Ibu bapak yang terhormat, Buya, berdua saja nyolet. Kok mengecek mbok ke Buya, boleh Ustaz. Ada bacaan Buya 2 potong. Itu salah mana aja. Salah mana, fatal salahnya aja. Aki cembo bola santiang aja di imam semua. Jadi apa kalau ada walaupun umur lagai orang waktu kan membanggakan ambo tua di umur tapi beraja pandi di umur nanti ndak mau lo beraja ndak mau menambah ilmu iya kan beliau kecil lah kesalahan ambo tu atau latihan ambo je beliau tiap pagi subuh pilah payi orang iya kan semua orang percaya na jambo jadi imam selama kau rupoi orang nanti belakang kau pandai lah sadonya. Kalau imam kau nak batu atau disapon na. Ini iya kan. Kemudian ambo taruh praktek jo beliau ba Ustaz Allah batu Allah. Tapi asa adonya Pak di musaji. Ambo nak mau jadi imam. Mau jadi imam. Dia kari dari kita. Itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau berang ambo, lah lebih ambo 30 tahun yang jadi mau balik mah. Wang ceriga-ceriga lo bacaan ambo, berang awak kayaknya. Leka berubah awak. Hendak. Di kalau awak lo batu ada kecil orang yang mendandam lo ke orang tu, ada lo nom parah dari itu. Dari kecil orang tu nak datang saja. Itu pandi sampai mati tu macam ni lah. Sampai mati. Jadi kalau yang benar disampaikan orang diterima walaupun itu dari mulut anak kecil. Ini bapak-bapak ibu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, alhamdulillah, ya kan? Dengan adanya kita memperbaiki seperti itu, bacaan kita akan tepat. Kita lagi contoh nan mudah saya Pak. Di dalam dado aku 3 jari di bawah dado itu ada namanya qalb. Itu terbagi 2. Ya kan? Maka Allah mengatakan Allah membolak-balik itu. Itu huruf qaf nan gadang sudah tu lam sudah tu ba. Qalb. Kalau dia bari qalbun. Ada celai kaf kete L jadi tengahnya lam ya kan ba jadi belakangnya kalbun itu artinya anjing kalbun hati kalbun anjing. Ini kaum muslimin makanya bacaan Al-Quran kita ini harus diperbaiki. Kalau kan Nabi dulu Pak bansuan-suanya turunkan dari Allah supaya bisa dipahami.
Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Apa nan semua jambo pasti beraja dulu indak langsung Al-Fatihah. Alif date nun date na kaf min dapankum anakum badate. Kalau gini kan ano namanya? Ya. Dulu masuk kita itu kalau membaca tanwin, ya kan? Nan bari dua dia teh keduanya. Alif dua di te, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, an in Baduo di te, ban baduo di bawah, bin baduo di depan, ban bin bun. Tidak langsung diparangkan huruf itu, dipelajari satu-satu. Mengaji dari alif babilang dari cie, mandaki janjang dari bawah. Kalau langsung saya dilongkahi anak janjang tu ampe cabi pisah Sarawak. Tak bisa. Jadi kaum muslimin untuk belajar kembali ndak malu awak ustaz, nan malu awak karajo buru. Ikan kemudian karajo buru awak tu dibuka orang di media sosial tiap hari. Ndak nyaman awak tu lain. Tidak nyaman, bisa saja serangan jantung nih. Boy tu sawali. Ya kan? Tapi kalau kita berinteraksi dengan ayat Allah, minta tolong ke Allah, kita patuhi aturan Allah, kita kaum muslimin akan aman dan tentram. Ibu-ibu, bapak, itulah tausiah kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambo, dapat palo, bermanfaat untuk bapak dan ibu-ibu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.